Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pencari ilmu. Salam semangat untuk kita semua di era digital seperti saat ini. Jarak bukan lagi penghalang untuk kita terus belajar dan berkembang. Melalui webinar ini, mari kita manfaatkan kesempatan mencari ilmu untuk terus berkembang, menambah wawasan, dan memperluas jaringan. Mari kita mulai. Yang pertama-tama, mari kita panjatkan segala puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan, dan semangat sehingga kita dapat berkumpul di acara webinar yang penuh inspiratif ini meskipun secara virtual. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, suri teladan manusia yang telah membawa cahaya kebenaran dan ilmu pengetahuan ke tengah-tengah kehidupan kita sehingga menjadi lebih bermakna. Yang terhormat Bapak Danuyoto selaku pemilik Bespat Network, yang saya hormati juga pemateri hebat pada pagi hari ini, serta seluruh peserta luar biasa yang telah meluangkan waktunya untuk ikut serta pada webinar Ramadan hari ini. Semoga dengan adanya acara yang rutin kita lakukan di setiap harinya pada bulan Ramadan ini, kita dapat mendapatkan inspirasi dan ilmu yang bermanfaat serta dapat mengisi waktu luang kita untuk hal-hal positif dan produktif. Untuk mempersingkat waktu, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Muhammad Sandi Ramadan selaku host webinar pada pagi hari ini. Lalu izinkan saya juga untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Pertama, pembukaan dan pembacaan doa. Kedua, penyampaian materi. Tiga, sesi tanya jawab. Dan keempat, penutupan dengan pengenalan profil Bespat Network. Tanpa berlama-lama, mari kita buka acara ini dengan pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Saudari Reina. Padanya waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fatihi lima uliko wal hatimi lima sabaqa wa nasiril haqqi bil haqqi wa hadi ila siratika mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawan alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa aqwal indah hisab. Allahumma ja'al jam'ana hadzal jam'an marhuman wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan mansuman. Allahumma la sahla ila ja'altahu sahlan wa anta taj'alu hazna idza syi'ta sahlan rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Zat yang Maha Pengasih dan Penyayang. Tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau buat mudah. Juga Engkau jadikan sebuah kesulitan jika Engkau kehendaki pasti akan menjadi mudah. Mudahkanlah segala urusan kami. Semoga Bespat Network bisa memberikan lebih banyak manfaat bagi seluruh umat. Bisa terus berkarya, tambah maju, tambah sukses, dan jadikanlah jalan yang sedang kami tempuh ini menjadi jalan yang diberkahi dan dirahmati olehmu. Ya Allah, ya Hafiz, ya Jalil, Zat yang maha menjaga dan mulia, kami berlindung kepadamu dari segala macam penyakit yang sedang menimpa negeri ini, dan dari segala penyakit yang buruk dan mengerikan. Jauhkanlah kami dari musibah yang berbahaya ini, dan lindungilah keluarga kami semua dari musibah, sehingga mereka dapat selamat di dunia dan di akhirat. Ya Allah, ya Ghaffar, ya Qahar, Zat yang Maha Pengampun, kami sadari sepenuhnya telah banyak kelalaian dan kealpaan yang kami lakukan, kesalahan dan dosa yang kami perbuat. Sudilah kiranya Engkau ampuni dan maafkan kami, dan ampunilah dosa kedua orang tua dan guru-guru kami yang telah berjasa mengajar dan membina kami. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil. Hingga ringanlah jalan bila tiba saatnya Engkau memanggil kami, karena hanya kepadamu lah kami akan kembali.
Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya robbal alamin. Terima kasih kepada saudari Reina atas doanya. Semoga doa yang telah dipanjatkan menjadi pembuka pintu keberkahan untuk kita semua. Selanjutnya kita akan memasuki acara inti yaitu penyampaian materi menarik berjudul Apa itu Python yang akan disampaikan oleh saudari Vanessa. Sebelum itu, bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan gunakan fitur raise hand dan open mic atau tuliskan pertanyaan melalui chat Zoom. Baik, kepada saudari Vanessa, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan puji kehadiran Allah. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Hanya kepadanya kita memuji dan meminta pertolongan serta bertobat dari dosa-dosa kita. Wa min sayyiati amalina, dan dari segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang telah Allah berikan petunjuk, maka tidak akan pernah sesat selamanya. Wa may yudhlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang telah Allah sesatkan, maka tidak akan diberikan petunjuk samanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi tidak Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad benar-benar hamba utusannya. Alhamdulillah pada kesempatan pagi kali ini kita masih bisa berkumpul walaupun secara online pada kegiatan atau acara webinar pada pagi kali ini. Salawat serta salam lalu pula kita curahkan kepada baginda kita, putranya Abdullah, pasintannya berganya kota Mekah, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kepada keluarganya dan sahabatnya dan para tabiin tabiatnya. Semoga kita diberikan petunjuk yang lurus dan semoga kita diberikan syafaat hingga yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama yang saya hormati kepada Bapak Danilito selaku pemilik Bespat Network Academy, dan yang saya hormati juga kepada Saudara Sandi selaku host webinar pada pagi kali ini, dan kepada saudara dan saudari yang telah hadir pada acara webinar pagi kali ini. Semoga dengan adanya acara webinar yang rutin kita lakukan setiap webinar Ramadan kali ini, kita dapat mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan juga dapat mengisi waktu luang kita dengan hal positif lainnya. Baik, untuk mempersingkat waktu, izinkan saya untuk memulai acara webinar pada pagi kali ini. Bila pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang apa itu Python. Sebelum kita lanjut ke inti acaranya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Vanessa Safitri. Saya lahir di Tangerang Sidang, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, dan alamat domisili saya saat ini berada di Kota Tangerang, Cibodas, Banten. Pendidikan formal saya dari Rumah Quran Al-Hafiz Indonesia, dan pendidikan non-formal saya dari Bespat Network Academy. Dan di sini ada email dan akun sosmed saya. Jika kalian ingin mengunjunginya, saya persilahkan untuk mengunjunginya. Baik, di sini kita akan masuk ke list topik, di mana materi apa sajakah yang akan saya bawakan. Di materi pertama ada apa itu Python. Di materi kedua, kenapa harus belajar Python. Dan yang ketiga itu kok bisa Python populer.
Dan yang keempat, di sini saya akan mengasih tahu kalian cara menginstal Python dan cara mengecek Python apakah ada yang salah atau tidak. Dan yang terakhir di sini kita akan belajar dasar programan menggunakan Python mulai dari nol. Nah, di sini ada Python. Python, baik di sini kita akan masuk ke materi pertama yaitu Python. Python ya, bukan Python. Kalau Python itu kalau Python itu ular. Kalau Python itu merupakan bahasa programan komputer yang bisa dipakai buat membuat situs atau software atau aplikasi. Nah, bahasa programmer itu termasuk bahasa tujuan yang umum yang artinya Python ini bisa digunakan untuk membuat beberapa program yang berbeda. Gak cuman khusus buat masalah tertentu aja ya. Karena sifatnya si Python itu yang serbaguna. Dan si Python itu mudah ya untuk digunakan. Si Python juga bahasa programan yang paling banyak digunakan, terutama buat yang masih pemula. Menurut survei Stack Overflow pada tahun 2022, Python adalah bahasa programan yang terpopuler keempat, sekitar 50% lah. Kodel menggunakan hampir dari setengah kerja yang dengan menggunakan bahasa programan. Jadi Python itu bahasa programan yang mudah banget dipelajari. Kalau kalian baru mau belajar, tadi Python itu pilihan yang pas. Soalnya kode yang ditulis itu simple banget, nggak pakai ribet dan gampang atau mudah dipahamin. Itu bisa dibilang Python. Nah, si Python itu di situ sama orang Belanda yang namanya itu Guido van Rossum. Sekitar tahun 1090-an, dia tuh pengen bikin bahasa programan yang mudah, tapi tetap ampuh, jadi bisa dipakai buat hal-hal yang keren. Oh iya, dan dan Python itu bukan karena singular, tapi dia tuh ngambil dari sebuah acara TV yang lucu. Dan dia tuh suka banget sama namanya Monty Python Playing Circus. Jadi meskipun namanya ular, mirip sama ular, tapi sebenarnya itu nggak ada hubungannya sama ular. Tapi ada juga yang berpendapat kalau dia bermain Python karena dia itu suka sama ular. Ada juga yang dia pernah suka sama film. Nah, jadi si Python itu pertama kali dirilis pada tahun 1991. Dan dari situlah si Python itu semakin populer. Sekarang Python itu dipakai buat segala macam, mulai kayak bikin website atau olah data, bikin kecerdas. Pokoknya apa ya, itu tuh bahasa yang asik, mudah buat dipelajarin, dan cocok banget buat siapa aja yang pengen belajar coding. Jadi kalau mau pengen belajar ke programan tuh bisa ke si Python. Hmm. Sini pahamin. Jika ada yang masih belum mengerti, boleh tanyakan saja di sesi tanya jawab. Kita lanjut ya ke materi selanjutnya. Itu kenapa harus belajar Python. Oke, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu tentang kenapa sih harus belajar Python. Banyak. Yang pertama itu mudah dimengerti atau mudah dipahami lah. Bayangin aja tuh Python itu kayak sebuah permainan Lego atau permainan bongkar pasang. Jadi si Python itu seperti Lego utama yang kamu miliki. Jadi kamu tuh misalkan punya balok-balok nih yang sederhana, tapi
kalian susun jadi bentuk apa aja yang kalian pengen gitu. Jadi si kalian itu seperti permainan bongkar pasang mungkin ya, yang bisa kalian bentuk jadi apa aja gitu. Asalkan kalian tahu caranya gimana menyusun sebuah balok itu menjadi sebuah apa yang kalian bentuk, atau misalkan mau balok itu dibentuk jadi robot mungkin, dan kalian harus tahu dong gimana caranya balok itu bisa terbentuk jadi sebuah robot, entah itu dari tutorial YouTube atau cuma melihat gambar mungkin bisa. Ya mungkin kan kalau misalkan kalian pengen balok itu dibentuk menjadi sebuah robot, tapi kalian udah tahu gimana cara bentuknya. Nah misalnya kayak hmm, kalian pengen, kalian lagi sama adik kalian atau saudara gitu. Nah, kalian lagi bermain. Nah, di sini kalian mempunyai sebuah balok-balok bongkar pasang, permainan bongkar pasang, lagi main di situ. Nah, kalian pengen bongkar pasang itu jadi sebuah robot misalnya. Hmm, hmm, hmm. Tahu mau gambar, bikin baloknya jadi sebuah mobil mungkin. Gitu lah. Nah, di sini, nah di sini juga ada poin ya, ada beberapa dari si kalau si PET itu mudah dimengerti atau mudah dipahami ya. Nah itu di sini ada yang pertama, yang pertama itu sintaksis yang sederhana. Sintaksis yang sederhana atau tulisan, tulisan atau bahasa yang sederhana atau mudah untuk dipahami. Nah, aturan penulisan pada Python itu dari dengan bahasa Inggris seperti biasa, yang biasa gitu. Jadi mudah dibaca dan mudah dipahami. Yang kedua, yang kedua itu cocok untuk pemula. Nah, yang kedua itu kan cocok untuk pemula. Python itu dirancang agar mudah dipelajarin, bahkan bagi yang belum pernah belajar coding atau bahasa programming. Nah, itu tuh siap banget ya buat di pemula yang baru mau nyemplung gitu ke dunia programming gitu. Yang ketiga di sini banyak sumber belajar. Nah, jadi dia tuh tersedia banyak tutorial biasa bisa dicari di buku atau bisa dicari di khusus online yang ramah banget bagi pemula untuk mau belajar Python. Di sini yang terakhir itu aturan yang rumit. Hmm, seperti aturan permainan yang sangat banyak yang membingungkan sampai kita nggak bisa menikmati permainan tersebut. Nah, jadi PTN itu memiliki aturan yang sederhana dan mudah dipahami dan tidak banyak dan tidak pasti mungkin kali ya. Nah, di sini
Yang kedua, Peter itu serba bisa. Nah, jadi kalian bisa pakai Python buat bikin apa aja gitu. Contohnya kayak bikin website mungkin, atau aplikasi, website aplikasi, atau buat sebuah game gitu. Sampai analisis data pun bisa. Nah, si Python itu juga sangat jago banget ya di bidang kecerdasan pembuat AI gitu. Kayak machine learning gitu. Machine learning itu kayak ajar komputer buat belajar dari pengalaman gitu. Jadi bayangin aja, komputer itu yang nggak cuman ngikutin perintah aja, tapi juga bisa belajar dari data yang ada. Jadi makin pintar lah seiringnya waktu. Misalnya kita masih sebuah foto, nyimpen foto di komputer, di, di laptop atau nah, kita di situ ada gambar kucing, kelinci, atau gambar lain gitu, hewan-hewan. Nah, kita di situ kasih label nama. Misalkan kucing, dikasih label kucing. Kelinci ya kelinci. Nah, terus udah dikasih label di gambarnya, yang si lama-lama komputer itu bakal bisa tahu cara bedain sendiri mana foto kucing, mana foto kelinci, tanpa kita harus ajarin lagi gitu. Itu contoh sederhana dari pembelajaran musik internet. Musik intinya ya, machine learning itu membuat komputer yang bisa berpikir dan mengambil keputusan berdasarkan data yang sudah dipelajari tanpa harus diprogram detail banget. Harus dikasih tahu secara lengkap atau secara detail aku. Nah, yang ketiga itu ramah banget. Python itu ramah banget. Nah, di sini juga ada beberapa poin ya di Python itu ramah banget. Yang pertama itu komunitas besar dan aktif. Jadi ini pertama komunitas besar dan aktif. Jadi banyak forum grup atau dan acara yang terus starter di seluruh dunia. Poin kedua, saling membantu anggota komunitas. Jadi selalu setiap untuk membantu atau selalu siap untuk membantu atau menjawab pertanyaan dan memecahkan masalah gitu. Yang ketiga, banyak kontribusi. Ini memberikan banyak kontribusi banyak di perpustakaan dan rangka kerja Python dikembangkan oleh komunitas. Yang keempat, poin empat, forum-forum online. Kayak tempat nongkrong virtual, tempat di mana kalian tuh bisa tanya soal hobi gitu. Nah, yang terakhir di sini grup belajar kayak kerja kelompok, kerja kelompok.
atau belajar bersama mungkin ya sama teman-teman kalian untuk bisa membuat keterampilan bahasa atau bahasa ilmu gitu dengan bekerja sama. Ini yang keempat, Python itu bikin kalian kreatif. Dengan adanya si Python, kalian tuh bisa mewujudkan ide-ide kreatif menjadi kenyataan keren juga gitu bisa membuat programmer yang sesuai dengan keinginan kalian tanpa batas atau Python itu bisa dibilang kayak kanvas kosong gitu. Nah di sini tuh ada beberapa yang juga dari Python itu bikin kalian kreatif. Yang pertama di sini itu fleksibel. Nah, jadi si PT itu bisa dipakai buat berbagai macam proyek dari yang sederhana sampai ke kompleks. Yang kedua, banyak perpustakaan. Misalnya PT itu tersedia di perpustakaan yang siap pakai untuk berbagai keperluan. Yang ketiga, seni bebas berkreasi. Nah, jadi dengan si Peter ini, kalian tuh bisa menunjukkan ide-ide kreatif yang kalian bisa jadikan pengalaman yang unik. Yang keempat, wujudkan ide-ide kreatif. Contohnya kayak kalau menggambar imajinasi di buku atau di kertas gitu. Menggambar kuit, sini ada programan yang sesuai. Kalau sesuai dengan keinginan mungkin. Nah, kalian tuh kayak pengen, misalkan pengen buat rumah gitu. Pengen buat rumah dari balok-balok gitu ya. Tadi rumah. Ya, buat atau di mungkin pengen buat rumah di pakai Lego kan bisa di rumah yang kalian pengen gitu. Jadi nanti si Legonya itu jadi sebuah rumah. Nah, yang kelima, banyak peluang karir. Mungkin juga nih peluang karir. Kalau atau bisa disebut sebagai peta harta kartun kartun jadi si Python itu bahasa programan yang sangat terpopuler di dunia kerja dan banyak di perusahaan yang mencari orang-orang yang jago banget Python tentang Python itu programan. Jadi
Susah banget ya buat di bidang teknologi. Di sini tuh ada berpoin juga dari banyak yang karir. Yang pertama di sini permintaannya yang tinggi. Sebenarnya banyak ya di perusahaan yang mencari tenaga kerja dengan keahlian si veteran atau itu banyak-banyak di bidang kerja itu yang mencari orang-orang yang ahli banget di bidang Python atau di bahasa programming. Yang kedua, yang kedua itu gaji yang menarik. Menarik profesi itu ya. Profesi. Jelas mungkinnya tulisannya. Ini kan yang kedua gaji yang menarik di profesi yang berhubungan dengan si item. Biasanya tuh menawarkan gaji yang kompetitif gitu. Yang ketiga di sini beragam pilihan karir. Beragam pilihan karir. Karir. Dan sebenarnya ada juga yang banyak yang pilihan karir di bidang pengembangan web atau data science dan lain-lainnya. Yang keempat, di sini perusahaan yang mencari orang-orang yang jago banget di bidang program. Perusahaan yang mencari orang-orang yang jago Python, yang jago Python. Kayak seperti tim pertuangan yang sedang mencari anggota baru yang dia tuh ahli banget dalam membaca peta. Ini yang terakhir, bidang teknologi. Yang teknologi itu kayak semacam pulau atau karung yang penuh dengan pertuangan atau peluang gitu. Jadi ya intinya si belajar pattern itu seperti bermain puzzle gitu, yang seru dan menantang, tapi tetap menarik dan kalian juga bisa belajar sambil bereksperimen dan membuat proyek-proyek yang keren. Jadi jangan lupa lagi coba kita belajar. Jadi sekarang Python itu. Nah, di sini juga Python itu sangat populer ya. Kenapa bisa populer? Karena si Python itu ya mudah dimengerti, mudah dipahami, dan itu sudah bisa terus mempunyai komunitas yang solid dan bikin kita bebas berekspresi, berkreasi kayak temennya asik dan bisa diandalkan gitu. Python itu selalu siap menemani kita dalam petualangan coding. Nah, mungkin ini materi yang sebelumnya paham kali ya. Kalau masih ada yang belum paham atau belum mengerti,
Jadi bayangkan di sisi tanggung jawab aja. Nah, masuknya ke materi selanjutnya. Ini udah dicatat kalau kita ada yang menghapus ya. Oke. Lalu ke materi selanjutnya yaitu kondisi bayar tanda kuliah. Hmm. Jadi kan sudah udah dijelasin. Maka tapi bisa yang populer karena si PT itu nggak pernah dipelajari, kan udah dipahami, kan udah mengerti mungkin. Nah, si PT ini juga serba bisa. Tentunya komunitas yang solid. Solid itu kayak kata bahasa Inggris yang artinya itu kokoh, kuat, atau kompak. Kalau kita bilang komunitas pattern itu solid itu maksudnya kuat dan kompak. Anggotanya itu komunitasnya itu saling mendukung dan saling bekerja sama. Mereka itu punya ikatan yang kuat dan saling bantu. Kalau ada gitu. Kalau saling mendukung lah. Kalau ada yang pertanyaan gitu kalau masalah pasti ada anggota lainnya yang lain anggota lainnya yang waktu itu memberikan jawaban dan solusinya dan banyak yang berkontribusi atau banyak anggota komunitas yang ikut mengembangkan kebenaran dari nama Python sampai Python itu jadi semakin canggih bermanfaat dan yang terakhir itu ramah. Yang kata komunitas Python itu dikenal sama terbuka. Jadi kita nggak perlu takut bertanya atau berdiskusi. Jadi komunitas Python yang solid itu kayak tim yang kuat dan gampang setiap membantu kita dalam perjalanan belajar dan menggunakan Python dan bikin kita bebas berkreasi kayak teman yang asik dan bisa diandalkan. Nah, banyaknya selalu siapa yang banyak yang menemani kita dalam pertemuan coding itu. Mungkin materi kedua, materi kedua, materi ketiga, paham kali ya. Ya, maksudnya untuk bisa ditanyakan, bisa tanya aja. Ini satu materi keempat ya. Sini akan saya cara menginstal si Python dan gimana caranya dan cara mengecek apakah si Python itu bisa dapat tidak. Nah, saya itu saya pernah hmm, mungkin juga ya Python dan PSI itu buat konfliknya kalau dia dan tidak apa. Mau ke browser terus ketik Python. Nah, di sini ada welcome to Python ARG, kamu bisa pencet aja. Nah, di sini ada download, klik download. Nah, di sini tinggal download Python. Kita tunggu di sini. Nah, kalau udah, ya. Nah, di sini saya sebenarnya udah ini saya Python. Coba kita install lagi aja. Bentar ya.
Jadi si Python ini bisa cuman hanya bisa di-download di laptop aja kali sih bisa. Jadi udah nggak yang sebentar ya. Oke, lanjut. Hmm. Yang di sini checklist aja ya dua-duanya. Nah terus di sini tinggal klik install now, install install apa ya? Ini install. Nah, udah tinggal kita klik close aja. Nah, terus kita cari namanya CMD ya. Di sini karena kalau Python itu sudah tertinggal apakah tidak, tinggal klik Python itu versi mini version. Nah, di, nah, di sini udah ada Python 13 13. Itu artinya Python itu udah terinstall. Untuk ke Python, nah itu cara menginstal Python dan si cara menciptakannya. Kita akan cara menginstal si PS4. Tadi, tadi. Di sini saya juga udah pernah install dan langsung bisa ini aja download. Di sini bisa di download di Windows yang mana? Yang download. Ini kalian download aja itu ya. Dan ini kita lanjut ya ke materi selanjutnya. Yang terakhir, di sini kita akan belajar bahasa programan menggunakan Python mulai dari nol. Ini di sana di export ini. Di sini di exportnya ya. Nah, di sini bisa sih kalian bisa pakai PyCharm namanya. PyCharm juga bisa buat mengoding si Python. Ini coba aja gitu. Kalian tuh bisa kalau bikin file baru, atau Python, dia itu artinya Python. Kalau ini harus punya ya, atau Python kan. Nah, di sini ini sahabat ini tuh udah ada filenya dengan yang bisa bikin aja ke folder baru. Nanti udah itu tinggal masuk ke si ini. Yang di sini tempat dimana kita bermain. Mau kadang sih patternnya. Dan di sini ketik yang namanya print.
print itu kalau di dunia nyata kan printer keluar set gitu. Nah, ya, ini kan si hmm, yang kita pengen print itu belum kelihatan secara langsung gitu. Print itu kan kayak printer di printer gitu. Tinggal di kalian colok kabelnya ke laptop, nanti yang disambungin, nanti udah disambungin, keluarlah kertas gitu. Nah kalau di sini juga sama, kan di sini tuh itu kan orangnya nggak kelihatan, nggak kelihatan. Ini kita ketik print, kelihatan nggak? Hmm. Terus kita dalam kurung sama ketik. Nah, kalau kalian udah masuk di sini tuh, namanya kalian itu pengen membuat sebuah, pengen bikin apa nih? Pengen buat kalimat atau kata gitu. Nah, di sini kalian tulis apa yang ada di kalian gitu. Kan hmm, lalu itu belum. Sebenarnya cabul itu kalau dalam bahasa Arab itu tambah untuk perempuan ya. Kalau buat laki-laki itu ibn Abdul. Berarti ibn Abdul itu artinya tambah Allah untuk perempuan. Kemudian bisa dan di sini ada ini tanda petik ini yang ngerti ini. Kemudian bisa pencet. Nah, keluarkan. Kalau nama saya ibn Abdul keluar nih berhasil. Ini programnya berhasil. Saya itu cuma gini doang, tapi ini juga masuk di program Python, dalam bahasa programan Python. Nah, terus di setiap apa namanya, di setiap programan itu pasti ada namanya variabel. Variabel itu kayak misal sebuah gelas mungkin ya, sebuah gelas. Nah, di dalam gelas itu kalian bisa isi apa aja. Mau itu isi air atau mau isi sulit mungkin atau karena mungkin, tapi lebih relevannya gelas itu kan buat buat isi air. Ya mungkin kan kalau misalkan kalian gelas itu diisi sama semut, bukan juga kurang kerjaan banget itu. Nah, terus kalau kalian isi tanah ke gelas buat apa gitu, jadi mungkin kalian bisa pengen makan gitu. Nah, pasti kalau benda relevan ya, gelas itu bakal dipakai buat apa ya, buat minum gitu. Kayak variabel itu sebuah penampungan data mungkin ya, penampungan data yang bakal tersimpan di memori laptop kita. Misalnya kita di sini ketik, ini aja, kalian di sini ketik apa aja yang ada di otak kalian gitu. Jadi benar kalian apa aja gitu, ketika kalian aja gitu. Yang aja, oke. Pencet map. Nah, terus di sini kalian, ah ya, teman. Nah, di sini kalian kalau di bahasa programan itu harus harus itu ya, teliti banget. Nggak boleh ada yang salah. Dan misalkan kalian kasih misalkan ini
Ini kan berhasil ya. Pertama berhasil ya. Berhasil di itu. Nah, kalau misalkan ini kan berhasil ya. Kalau misalkan kalian di sini tuh ada yang kurang mungkin kayak kata yang kelebihan atau mungkin kurang tambah-tambahin lah. Karena kita kecil atau waktunya misalnya. Dan misal gitu. Terus jadi udah pakai mana kurung saja. Terus ada lah tingkat error. Nah, ini tuh kalau misalkan kayak gini nih, gini itu namanya udah berhasil. Ya, jadi harus teliti banget. Oh, di kaitannya itu, di kaitan itu. Terus ada yang kurang apa ya? Kelebihan itu pasti bakalan tingkat error. Hmm. Sehingga kalau misalnya kita pikir, ini, itu bisa. Nama saya ternyata agenda yang tepat. Lanjut ya. Sini di programmer ada variabelnya. Kita ketik range, range, dengan hmm, itu variabel misalnya. Nah, ini eh, tanda kutip itu artinya disebut string ya. String itu kata kalimat atau huruf atau serangkaian. Nah, itu tanda kutip itu string. Itu namanya kalau misalkan kita ketik misalkan di dalam tulisan ini kita kasih tanda kutip itu dibilangnya itu string. Di sini kalimat yang mungkin ya. Tanda pagar itu artinya teman, teman, teman. Ya, teman, oke, mas, gitu. Jadi si kalau misalkan kita pakai pagarnya, itu artinya bahasa si Python itu tidak bakal dieksekusi. Ya, nggak bakal bisa dibaca lah ini yang bisa dibaca bacanya. Dengan hal gini, kalian bisa ini tentang mana ingatan Allah. Terus kalian print, 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 dengan print, print nama.
Apa dulu? Terus, mana? Terus, print mobil, kan nama. Nama itu kan ini, ibaratnya. Nah, terus, ini print nama, print lagi, cantik banget. Kan? Mobil, mobil, hmm. Terus, kita, ini tabel cantik banget. Nah, misalkan yang ke terus kalau misalkan kalian udah mulai pakai cantik banget, misal kalian kalau misalkan kalian belum tahu nih kalau pagar itu eh yang sudah dieksekusi. Misalkan kalau kalian di printnya itu mau dihilangin dulu nih kan. Eh, mau dipakai deh katanya cantik banget ya udah. Tuh, nah gini, coba udah hapus aja deh nggak apa katanya kan nggak dibuat ya jadi adalah yang namanya motor. Nah, jadi ini kan tadi kan ini ya yang belum yang ada pakai tanpa tadi. Terus ini kita pakai tanpa. Nah, coba kita try Bismillah. Coba yang berhasil cuman mereka tuh bilang yang si cantik bangetnya nggak masuk ke sini gitu ya. Hmm. Nah, terus variabel berarti ada variabel buat apa yang kalau sih printnya bisa ini juga gitu. Oke. Coba kita fokus dulu. Nah, sini print, print. Kurang tanda kutip print implementable misalnya. Nah, terus kalian pengen di implementable ini banyak banget itu. Kan ada 100 lah. Enggak, berarti jangan garis dulu. 10 atau seperti terus enter enter udah nih kita apply. Nah, ternyata dulu kembali nih. Oke, bisa nih. Nah, terus kita ganti lah. Ganti misalnya jangan ternyata dulu dong gitu. Ganti yang lain gitu. Oke, ganti namanya kuliner misalnya. Kopi, kopi, kuliner. Terus kita paste
kalian kan kayak gini di paste di paste kan ribet capek ya. Terus ya paling relevan atau paling cepatnya itu aja. Bentar. Paling cepatnya itu kalian langsung copy aja ya si pelanggan ini. Terus, terus, itu kan kayak juga banget ya. Oke, kan ribet gitu ya. Jadi kalian bisa tampil di variabel namanya. Misal nama tadi. Pasti hmm, hmm, misal lebih lebih mungkin. Oke, udah nih. Terus kalian print nama. Kalian cukup ulang nama aja. Terus kalian si print namanya ini tinggal copy aja. Emang sama kayak dari copy paste gitu. Cuman ini kan lebih apa ya? Lebih gampang gitu. Sampai 12 lah. Nah terus ini apa dulu ya? Biar nggak kagok. Kita print adalah namanya lagi nabi tadi. Nah terus maka gantilah jangan lebih nabi tadi bisa. Oke jadi tinggal kita ganti aja ini ya dari atas ini ya. Misal apa yang hewan kucing kan. Udah nih sekalian tinggal dulu ini ya. Tinggal shred hewan kucing. Nah jadi nggak harus ganti dari sini ya. Kan kalau print tadi kan harus ganti dari sininya ya ganti satu gitu kalau di variabel gue ganti di sininya aja gitu jadi ya variabel itu sebuah penampungan data yang tersimpan di memori kalian. Nah terus misal nah, ini namanya tipe Sri tipe data Sri. Nah terus ini juga ada yang namanya nama ya jadi kalau kalian ada tanda kutipnya, kutip satu atau kutip dua, itu dibilangnya istri ya. Istri. Bentar. Terus di sini nama, nah terus di sini ada namanya usia.
usia usianya 16 tahun. 16. Nah, di sini sebenarnya itu integer. Nah, di sini di usia, di angka atau di angka itu nggak nggak ada tanda kutipnya atau tanda apa ya gitu, nggak ada. Karena kenapa? Saya emang dari sananya ya, udah yang udah kayak gitu, udah emang nggak ada tanda kutipnya atau buka kurungnya gitu. Nah, terus ini udah tinggi badan. Tinggi badan. Nah, di Python itu nggak bisa spasi, eh nggak bisa di gini, kata dua gini. Harus di sini tuh ada itunya, jangan kasih spasi ya. Nah, ini bisa. Kalau misalnya kalian bisa juga bisa, cuman bisa aja gitu misalnya. Jadi kayak tinggi apa ini? Tinggi ibadah, tinggi badan gitu. Jadi kasih spasi. Terus dengan tinggi badannya misal 183 meninggalkan sama juga. Nah, dan ini namanya itu kuat, kuat ya, kuat, kuat, kuat. Nah, misal kalau kalian pengen ke 183,5 misalnya sama 5, yang di Python, di Python itu nggak bisa cuma begini, terus pakai apa? Harus pakai titik ya. Kalau pakai titik ini bisa. Nah, terus kalian pengen namanya print, nah print nama usia tinggi badan. Print nama, terus print usia, print tinggi badan, tinggi badan. Kemudian, baik, kemudian print. Ya, saya ganti ini deh, jangan yang kucing. Ini apa ya? Umurnya. Dan nih, tinggal print umur 16 tahun, usia 16 tahun, tinggi badan 183,5 iklim. Ya. Nah, udah. Terus di sini juga kan bisa, misal mau pengen nambah kata kayak oh semua, hai semua, dengan saya umur misalnya, atau ini kalian bisa tambah variabel penyata. Variabel penyata, penepetik hanya semua. Penepetik dan nih.
Nah, kita hapus dulu. Terus, di sini kalian print menyapa plus nama. Nih, menyapa kan ini ya, kalau semua plus nama. Nama ini kan email. Berarti kalau semua nama. Kalau semua nah, print kalau semua titik benar. Nah, maka kalian eh, bisa juga menyapa ini di kalau semua bisa kalian taruh di sini. Oke. Terus ininya kalian hapus. Ini di itu deh, print. Hasilnya bakal sama aja. Ini juga bisa. Kalau kalian kan kayak gini ya udah serah bisa ya. Terus kalau kan misalkan pengen eh, kalau kan kalau semua titik kenal mesin juga 16 usia eh, kalau semua umur saya 16. Terus kalau misalkan tinggi badannya kalau semua tinggi badan saya 183,5 misalnya. Hmm. Hmm. Soalnya itu kedua plus terus tinggi badan juga sama kalau semua tinggi badan itu kita dikit ya ini kalau semua tinggi badan saya kedua terus sama kutip plus tinggi badan coba kita print ini type error not INTN INT ini nggak bisa nih error nih ini bisa menarik nih nah belum kita masuk ke sini nih aku jelasin dulu dan ini harus dulu nah kan ini strik kan tipe strik nah tipe strik ini nggak bisa bertemu sama tipe integer atau tipe float karena nggak bisa menyatu itu kan bisa menyatu ada satu kata yang bisa menyatukan mereka nah kita ini dulu ya, jelasin dulu nih baru kita hapus dulu saya di sini kita mau nyatuin string sama di tipe integer misalnya. Hmm.
kita pilih usia baru, usia barunya, terus misalnya usia barunya 17, tanda kutip ya, tanda kutip 17. Terus di sini kita print, kita kurung, dan itu tanda kutip usia baru, jadi usia baru, nanti terus plus usia baru, ya. Terus kita apa ya? Usia baru 17. Nah, nah. Kalau misalkan kalian usia barunya nggak pakai kutip, error lagi dia. Karena ini kelakuan kan dia udah disiplin sama itu juga kan, tipe influence kan. Jadi harus pakai tanda kutip. Karena udah masuk ke tipe si, karena si udah ada udah nyatu sama si istri gitu. Jadi harus pakai tanda kutip. Kalau kalian di sini pengennya kayak udah lagi gitu. Caps dulu. Terus kita ngomong lagi yang usia baru. Ya kan? Apa aja yang baru. Terus ini usianya. Terus kita buka turunnya. Terus di sini diturunin. Gitu. Ini coba. Ish. Oh, baru nol. Error. Kenapa? Karena dia tuh masuk ke si tipe stri sama integer yang mau disatuin. Jadi kita harus disatukan sama yang namanya STR. Nah, udah dimasukin STR. Kenapa? Karena kalau misalkan kita mau bikin ngoding terus kalian si istrinya itu pengen disatuin sama si float float atau si integer itu yang bisa di si si STR-nya itu bisa dipakai di situ gitu. Nah, coba kita print usia baru 16. Nah, di sini 16. Atau ganti usia 17. Sudah usia baru 17. Terus kan pengen print
Namanya Sienna siapa? Penting. Hmm, namanya namanya tiga badan. Badan. Kita bisa yang nama manusia. Nah, kita tiga badan. Kita think gak bisa errornya apa karena yang dijelasin tadi harus sama Win, sama istri sama di tipe foto itu harus ada STR-nya. Terus kalau kita tambah STR di sini di badan 183 ini. Yang di sini juga di sini juga ada tipe data lain lagi yang menurut ya. Yang artinya iya atau tidak atau true atau false. Misalkan di sini ini bisa pacar misalnya. Dan true, nah, true itu benar, true, true ya. Nah, kalau true itu kan benar, tuh. False, 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 ya. False itu enggak, tidak, tidak benar. Nah, misalnya juga true false itu harus angkanya itu harus besar ya. Kalau kecil itu nggak bisa kayak nggak bisa nggak bisa kalau kecil harus kan angka besar. Grupnya harus gede F-nya. Kalau misalkan kalian di sini si false-nya itu F-nya itu kecil, nanti itu bahasanya tidak bakal dianggap lah gitu, bakal error gitu. Jadi harus hurufnya besar. Terus sensitif banget hurufnya itu besar atau kecilnya. Misal kita print, 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 printnya underscore pacar. Oh, sekarang false. Dan tidak punya pacar. Nggak punya pacar. Bahkan misalkan ada cerita nih. Si temennya ini cerita ke temennya. Bahkan si temennya cerita ke si temennya. Nah terus kata si Fulan itu lagi bah gitu misalnya. Ngomongin orang gitu menguji. Terus katanya si ini tuh punya pacar katanya dulunya. Nah terus
eh, eh, nggak punya pacar, misalnya si temennya itu nggak punya pacar katanya, itu nggak punya pacar. Ternyata benar, ternyata benar salah, nggak punya pacar gitu, nggak punya pacar gitu. Nah, terus kalau misalkan kita print lagi namanya, terus kemudian dapat berita lagi misalkan temennya itu punya pacar gitu, terus kita saya ya, nah, terus kita benar katanya itu bilangnya punya pacar terus sekarang enggak gitu, cuma cerita doang ya, yang beneran nggak tahu itu siapa. Nah, terus kita mau nganterin lagi nih brand, punya pacar maksudnya, aku pengen ganti baru lagi nih, punya pacar terus eh pas, nah terus kira-kira apa ya, dari sini terus force ke Prim punya pacar. Nah, sedang eh, apakah siapa sih yang bakalan ada di sini? Yang bakal ada di sini nih. Yang bakal ada di situ siapa? Si True atau si False? Sedangkan kalau bahasa programnya itu di print dari atas bawah, atas bawah sini ke sini, bisa banget ini ke sini ke sini ke sini ke sini ke sini ke sini sampai bawah akhir. Nah, coba di sini kita yang pertama punya pacar terus, yang kedua di sini punya pacar terus, terus benar, terus tidak salah, enggak benar. Nah, terus kita print punya pacar, coba kita print false, karena kan kalau bahasa Purwama itu dibaca dari atas ke bawah ya, bukan dari bawah ke atas gitu. Dan mungkin ya sampai sini udah paham kali ya, bahasa programnya cuma dasar-dasar aja sih, sampai kita si blog aja terus ya. Itu boleh, boleh. Nah, yang sampai sini paham kali ya tentang bahasa programming Python ini, cuma dasar-dasar aja ya, kayak tipe string, integer, untuk float, tempat itu yang ada 4 poin aja. Nah, di sini juga saya ngambil si Python ini karena itu kan cerita tentang ini aja, tentang harus ngambil pelajaran Python, karena waktu itu ya saya lagi buka YouTube, terus tiba-tiba adalah namanya Python, saya tertarik, jadi ya saya menambahkan tentang apa itu Python itu karena tertarik aja gitu, jadi pengen aja gitu pengen belajar Python juga, walaupun bukan ahli ya, saya bukan ahli dari programannya, ini cuma pemula aja, baru-baru pemula aja gitu. Mungkin untuk ini mungkin sampai situ aja kan ya. Mungkin ya haza minni inni wadattu minni al-afwa arju minkum al-afwa fastabiqul khairat
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada host. Luar biasa. Terima kasih kepada Saudari Vanessa atas pemaparan materi yang sangat menarik dan menginspirasi ini. Tanpa terasa kita akan sampai pada penghujung acara kita hari ini. Untuk itu selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Seperti yang sudah saya katakan di awal, apabila teman-teman sekalian ada yang ingin bertanya dapat menekan tombol raise hand lalu open mic, lalu atau jika tidak ingin open mic bisa melalui chat Zoom. Oleh karena itu, untuk yang ingin bertanya dipersilahkan. Jika tidak ada pertanyaan, mari kita lanjutkan ke acara penutup, yaitu pengenalan profil Bestpad Network yang akan dibawakan oleh Saudari Nuraini. Padanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya untuk memperkenalkan diri. Saya Nuraini dan pada kesempatan ini saya akan memperkenalkan Bestpad Network, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang. Di sini ada daftar isi yang akan kita kasih tahu, mulai dari tentang Bestpad Network, visi dan misi kami, keahlian kami, layanan kami, kenapa harus memilih kami, brand dan klien kami, tim dan sertifikasi kami, kemudian kontak kami. Jadi teman-teman, Bestpad Network ini didirikan pada tahun 2016 dan sejak saat itu kami telah berkembang menjadi penyedia solusi IT yang mudah. Kami bukan sekedar penyedia layanan IT, tapi partner teknologi yang bisa membantu teman-teman mengembangkan bisnis melalui semacam pesantren, keamanan jaringan, IT training, hingga IT consulting. Dengan semangat working with passion, kami mendukung teman-teman teknis yang muda, berpengalaman, dan efektif. Kami siap melayani berbagai proyek dengan berbagai penting tentang untuk menjadi penyedia solusi dan berpengaruh serta berkontribusi dalam pengembangan infrastruktur digital berkualitas di tengah nasional dan internasional. Kemudian misi kami yaitu memberikan solusi IT terbaik dalam mengembangkan dan mengundang IT. Kita mengutamakan kualitas dan profesionalisme dalam semua. Kemudian kami juga mendukung pengembangan SDM, yaitu atau sumber daya manusia, melalui program pelatihan bersertifikasi. Kemudian kami juga akan membangun kepercayaan klien dengan solusi sesuai kebutuhan bisnis plan. Kemudian yang terakhir, yang kelima, yaitu mengembangkan tim yang kompeten dan siap operatif. Nah, di slide ini kami ingin menjelaskan beberapa keahlian utama yang dimiliki di Bestpad Network yang memungkinkan kami untuk memberikan solusi IT menyeluruh untuk setiap kebutuhan perusahaan. Yang pertama yaitu ada komputer network. Di sini kami memiliki keahlian dalam jaringan komputer, mulai dari desain hingga implementasi, untuk memastikan konektivitas yang stabil dan efisien di seluruh organisasi. Solusi kami memungkinkan teman-teman untuk mendukung operasional yang lebih baik dan lebih cepat. Kemudian ada network cabling. Kami juga ahli dalam pemasangan kabel jaringan yang sangat penting untuk memastikan bahwa infrastruktur IT teman-teman ini dapat mendukung kecepatan dan stabilitas jaringan. Pemasangan kabel ini yang rapi dan terstruktur dengan baik akan mengoptimalkan kinerja jaringan. Kemudian yang ketiga yaitu cyber security. Keamanan cyber ini merupakan prioritas utama. Dengan solusi keamanan cyber yang kami tawarkan, kami melindungi data dan sistem teman-teman dari berbagai ancaman seperti malware, serangan hacker, dan kebocoran data. Kami bekerja untuk memastikan bahwa semua informasi perusahaan teman-teman itu tetap aman. Kemudian ada data center. Kami menyediakan solusi data center
yang dapat diandalkan untuk memastikan pengelolaan data yang aman dan efisien. Kami membantu merancang dan mengelola data center yang dapat mendukung kebutuhan bisnis teman-teman dengan kapasitas besar dan kemampuan scalability. Layanan terintegrasi yang one-stop solution. Nah, kami menawarkan berbagai layanan yang dapat membantu teman-teman mulai dari desain, dan planning, consulting, implementation, hingga training, serta dukungan berkelanjutan melalui support and maintenance dan supply material. Intinya, kami berusaha jadi one-stop solution di bidang jaringan dan teknologi agar teman-teman ini bisa fokus ke bisnis teman-teman tanpa pusing memikirkan urusan IT yang kompleks. Nah, di slide ini saya akan membahas 5 layanan utama yang kami tawarkan di Best Network yang mencakup solusi IT yang menyeluruh dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik perusahaan. Yang pertama yaitu ada consulting. Dalam layanan ini, kami mampu mencari solusi terbaik untuk permasalahan IT dan infrastruktur. Ibaratnya, kami jadi partner diskusi buat mengidentifikasi kebutuhan dan menyusun strategi dan juga memberikan saran yang profesional agar bisnis teman-teman ini berjalan lancar. Kemudian ada training. Training ini adalah layanan yang kami rancang supaya tim teman-teman ini lebih paham dan terampil dalam mengoperasikan teknologi atau sistem tertentu. Kami juga menyesuaikan metode pelatihan dengan kebutuhan yang spesifik. Jadi pesertanya bisa langsung menerapkan ilmu yang didapat. Kemudian ada implementation. Nah, di tahap ini kami tidak hanya memberikan saran, tapi juga langsung turun tangan untuk memasang, mengkonfigurasi, dan memastikan sistem berjalan dengan baik. Tujuannya supaya solusi yang sudah direncanakan ini bisa diterapkan dengan optimal dan minim kendala. Kemudian ada managed service. Kami juga menyediakan layanan pengelolaan sistem dan infrastruktur secara menyeluruh, mulai dari pemantauan, pemeliharaan, hingga troubleshooting. Dengan begitu, teman-teman bisa fokus pada kegiatan bisnis utama tanpa perlu repot mengurus hal teknis. Yang kelima yaitu outsourcing. Jika teman-teman butuh tambahan tenaga ahli, kami juga siap menyediakan sumber daya profesional yang berpengalaman. Ini membantu perusahaan teman-teman mengisi posisi atau keahlian tertentu tanpa harus merekrut karyawan baru secara permanen, sehingga lebih fleksibel dan efisien. Kemudian, di sini ada beberapa dokumentasi surat kontrak kerja terkait layanan konsulting. Ada dari UB, ada dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, ada dari Kementerian Pekerjaan Umum, ada dari Kementerian Keuangan, kemudian ada dari API, dan masih banyak lagi. Jadi intinya, semua dokumen ini tuh menunjukkan beragam proyek konsultasi yang mencakup desain, perencanaan, dan perancangan infrastruktur IT, dan juga data center untuk berbagai instansi dan juga kebutuhan. Nah, di sini ada dokumentasi program pelatihan bersertifikat untuk mengembangkan keterampilan tenaga kerja teman-teman. Nah, pelatihan yang kami tawarkan ini meliputi berbagai topik seperti segmen routing, MPLS, mikrotik, dan CEA-SP yang diadakan di berbagai lokasi internasional seperti Singapura, Malaysia, dan Timor Leste. Pelatihan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kemampuan profesional dalam mengelola infrastruktur jaringan yang lebih kompleks. Kalau teman-teman tertarik ikut training atau mau tanya-tanya lebih lanjut, silakan teman-teman hubungi kami yang di nomor WhatsApp 081 991 448 413, atau teman-teman juga bisa lewat email di training@respectnetwork.com. Nah, di sini ada dokumentasi dari implementation dan managed service. Ada foto-foto tersebut. Terlihat tim kami sedang melakukan berbagai aktivitas di data center, mulai dari instalasi perangkat jaringan, pengecekan server, hingga penataan kabel.
Ini contoh nyata dari proses implementation dan managed service yang kami lakukan, di mana kami benar-benar terjun langsung untuk memastikan seluruh infrastruktur IT berjalan lancar dan dikelola dengan baik. Di sini ada dokumentasi foto beberapa ID card dari berbagai perusahaan seperti Pins, kemudian ada dari Metrocom, dan juga Trainocate. Ini menunjukkan kalau kami menyediakan layanan outsourcing untuk berbagai industri dan kebutuhan. Jadi klien ini bisa dapat tenaga kerja profesional yang sesuai tanpa repot rekrutmen panjang. Nah, dengan layanan-layanan tersebut, kami di Bestpat Network berkomitmen untuk memberikan solusi IT yang tidak hanya berkualitas, tapi juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik seperti setiap klien. Kenapa memilih kami? Karena kami berpengalaman sejak tahun 2016 dan telah menangani berbagai proyek besar. Kami juga mempunyai solusi IT yang fleksibel dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan bisnis teman-teman. Dan kami juga memakai teknologi terbaru yang selalu update dalam perkembangan industri. Kami juga dipercaya banyak instansi dan perusahaan besar, termasuk dari sektor pemerintahan dan juga swasta. Kami percaya bahwa teknologi bukan cuma soal sistem dan perangkat saja, tapi bagaimana kita menggunakannya untuk membantu bisnis klien berkembang lebih cepat dan lebih aman. Nah, bicara soal kepercayaan, kami juga bekerja sama dengan berbagai instansi pemerintah dan perusahaan swasta di dalam dan luar negeri. Selain itu, kami juga didukung oleh vendor teknologi global, jadi teman-teman bisa yakin bahwa solusi yang kami tawarkan selalu update dan menggunakan standar internasional. Nah, di sini kami bekerja sama dengan vendor global, ada dari Fortinet, Microtik, 3G, Huawei, Cisco, dan lain-lain. Nah, di sini juga ada dari instansi pemerintahan. Kita ada dari BSSN, Kominfo, Pins, Bank BRI, Pertamina, dan masih banyak lagi. Nah, tim kami terdiri dari para profesional bersertifikasi yang siap memberikan solusi IT terbaik untuk berbagai kebutuhan bisnis dan pemerintahan dari vendor-vendor terkemuka seperti Cisco, Fortinet, Juniper, Huawei, Microtik, dan lain-lain. Nah, kalau teman-teman mau tahu lebih lanjut soal layanan kami, mulai dari konsultasi, latihan, sampai implementasi, bisa langsung hubungi kami di nomor kami. Teman-teman juga bisa cek informasi lebih lengkapnya di website kami www.bestpatnetwork.com atau di email kami yaitu info@bestpatnetwork.com. Kantor kami juga berlokasi di Jalan Lombok 2, 154, Perumda 1, Kota Tangerang. Jadi teman-teman, kami selalu terbuka untuk diskusi dan siap bantu kebutuhan IT teman-teman. Jadi jangan ragu buat connect dengan kami. Teman-teman, Bestpat Network sekarang juga punya buku terbaru soal segmen routing MPLS. Isinya lengkap banget, mulai dari konsep dasar sampai panduan konfigurasi tahap demi tahap. Cocok buat teman-teman yang mau paham teknologi jaringan, khususnya di ranah service provider. Buku ini harganya 100.000. Yang lebih menarik lagi, kalau teman-teman pre-order sekarang, bakal dapat diskon 10% plus gratis ongkir. Jadi ini kesempatan bagus buat teman-teman nambah koleksi buku dan memperdalam skill jaringan tanpa harus keluar biaya pengiriman. Kalau penasaran atau mau tanya lebih lanjut, teman-teman bisa hubungi kontak kami. Teman-teman, selain buku segmen routing MPLS, Bestpat juga punya 2 buku keren lainnya, yaitu SPF dan juga ada workbook CCNA. Ketiganya ini ditulis oleh Danu Yoto selaku CEO Bestpat Network dan dirancang khusus untuk teman-teman yang mau lebih paham dunia jaringan, mulai dari konsep dasar sampai teknik konfigurasi dan troubleshooting. Oh iya, ada satu lagi yang gak kalah menarik. Bestpat Network juga menyediakan e-book gratis yang bisa teman-teman download langsung dari website kami yaitu www.bestpatnetwork.com. Jadi buat teman-teman yang pengen nambah ilmu tanpa biaya, langsung aja
kunjungi website kami dan download e-book gratis ini. Kami juga mengadakan pelatihan online full concept dan full config LAN switching yang dipandu langsung oleh trainer kami yaitu Bapak Danu Yoto dan co-trainer kami yaitu Mas Aldi Arya Putra Febriana. Dalam pelatihan ini, peserta akan mempelajari konsep dasar hingga konfigurasi LAN switching secara detail dengan materi yang mudah dipahami. Kami juga memberikan fasilitas RCS sertifikat, grup diskusi, dan garansi paham atau uang kembali, sehingga teman-teman bisa belajar dengan tenang dan lebih percaya diri. Nah, setelah kita bahas tentang buku-buku keren dan juga e-book gratis yang bisa teman-teman download, saya mau mengingetin juga kalau masih ada banyak info menarik lainnya dari Bespat Network, masih di rangkaian webinar Ramadan 1446 Hijriah yang akan dilaksanakan setiap hari selama bulan Ramadan. Untuk episode 20 besok, kita bakal bahas mengenal NAT, solusi cerdas mengatasi IP terbatas. Barang narasumber keren yang yaitu Mas Alwiansah dan dipandu oleh Mas Satria Rajab. Acaranya gratis ya teman-teman, jadi jangan sampai ketinggalan. Langsung aja join di grup Telegram IT Networking biar nggak kelewatan infonya. Sampai ketemu di webinar besok. Demikian presentasi mengenai company profile Bespat Network. Kami berharap dapat terus mendukung perkembangan teknologi dan membantu perusahaan dalam membangun infrastruktur IT yang lebih baik. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Nuraini atas pemaparannya. Dengan ini berakhirlah webinar kita pada pagi hari ini. Terima kasih kepada seluruh pemateri, pembaca doa, dan seluruh peserta yang telah berpartisipasi. Semoga apa yang telah kita dengar, lihat, dan baca dapat menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat untuk kehidupan kita. Saya Muhammad Sandi Ramadan selaku host beserta seluruh panitia webinar pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah dan kekurangan, kedepannya akan kami perbaiki. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.